Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ibu di channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan pecahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu ada dua sebagai berikut. Tujuan dari video ini, setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat melakukan operasi penjumlahan bilangan pecahan, melakukan pengurangan pecahan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelumnya, kita ingat kembali tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A adalah pembilang dan B adalah penyebut, dengan B tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, ya ada sebuah pizza. Pizza ini dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar, maka satu bagiannya bisa kita nyatakan dengan pecahan, yaitu 1/8. Selanjutnya tentang pecahan senilai. Pecahan senilai bisa diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh /2. 1/2, jika pembilang dan penyebutnya kita kalikan 2, maka senilai dengan 2/4. Jika 1/2 kita kalikan 3, senilai dengan 3/6. Jika kita kalikan 4, maka senilai dengan 4/8. Dan jika kita kalikan 100, 1/2 senilai dengan 100/200. Selain dengan mengalih, kalian bisa juga mendapatkan pecahan senilai dengan membagi bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalkan 250/750. Kalau pembilang dan penyebut kita bagi dengan 10, maka hasilnya adalah 25/75. Senilai juga dengan 5/15. Ya, kita bagi 25 dengan 75 dengan 5. Senilai juga dengan 1/3. 5 dan 15-nya dibagi dengan 5. Nah, itu adalah tentang pecahan senilai, bisa dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Contoh, KPK dari 6 dan 8. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Kalian bisa lihat dari kelipatan dari 6 dan 8 ada bilangan yang sama, yaitu 24. Nah, itulah yang disebut dengan KPK, kelipatan yang terkecil yang sama. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. KPK juga bisa dicari dengan faktorisasi prima. Faktor prima dari 6 adalah 2 kali 3. Sedangkan faktor prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8. KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor. Jika ada faktor yang sama, maka diambil pangkat terbesar. Ya, faktor yang sama adalah 2 dan pangkat terbesar adalah 3. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. 8 dikali 3 hasilnya 24. Sama ya. Oke, kita lanjut ke tujuan yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan pecahan. Perlu kalian ingat, jika pecahan itu penyebutnya sama, maka kalian hanya perlu menambahkan pembilang, kemudian penyebutnya tetap. Contoh, 1/8 ditambah 3/8, penyebutnya sama, kalian cukup tambahkan pembilangnya. 1 tambah 3, 4, maka hasilnya adalah 4/8. Kita sederhanakan, senilai dengan 1/2. Ya, masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan 4. Mudah ya. Kemudian kalau pecahan itu penyebutnya berbeda,
maka kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Ya, contohnya 1/2 ditambah 1/3. Penyebutnya adalah 2 dan 3. KPK-nya 6 ya. 1/2. 1/2 jika kita ubah ke pecahan yang penyebutnya 6, maka 2 harus dikali dengan 3. 1 juga harus dikali dengan 3. Maka 1/2 senilai dengan 3/6. Dan 1/3 senilai dengan 2/6. 3-nya harus dikali 2, maka 1 juga dikali 2. Penyebutnya sudah sama, kita tambahkan pembilangnya, maka hasilnya adalah 5/6. Kalau digambarkan dengan blok pecahan, 1/2 ditambah 1/3, maka hasilnya adalah gambarnya sebagai berikut. Ya, bisa ya? Nah, kemudian jika kalian menemui soal contohnya 1/5 ditambah 3/7, kalian tidak mau menentukan KPK atau kalian bingung mencari KPK-nya, ya, kalian bisa melakukan perkalian silang antara pembilang dan penyebut. Ini ibu beri nama cara kupu-kupu, karena nanti bentuknya seperti kupu-kupu. Pertama kita lakukan yang kita kalikan dulu penyebutnya. 5 dan 7 kita kalikan. 5 kali 7 adalah 35. Oke, penyebutnya kita tulis 35. Selanjutnya silang 1 dan 7. 1 kali 7 hasilnya adalah 7, kita tulis di pembilang 7. Kemudian 3 dengan 5. Ya, 3 dengan 5 kita kalikan, hasilnya adalah 15. Setelah itu baru kita tambahkan pembilangnya. 7 ditambah 15 hasilnya adalah 22. Jadi 22/35. Mudah ya. Selanjutnya bisa kalian pakai baik itu campuran ataupun biasa. Untuk pecahan campuran, ya kita langsung praktek untuk pecahan campuran. Contoh 7 2/5 ditambah 6 3/4. Ibu beri cara yang simple ya, tidak perlu mengubah ke pecahan biasa. Jadi kalian bisa kelompokkan yang bulat dengan bulat, pecahan dengan pecahan. Kita kelompokkan 7 dengan 6, 2/5 dengan 3/4. Yang bulat bisa kita langsung tambahkan. 7 ditambah 6 adalah 13. Kemudian ditambah pecahannya sama seperti tadi. Kita lakukan dulu perkalian bawah. Jadi penyebutnya kita kalikan. 5 kali 4 hasilnya adalah 20, kita tulis di bawah 20. Kemudian silang 2 kali 4 8 ditambah 3 kali 5 hasilnya 15 ya. Baru tambahkan pembilangnya. 13-nya kita tulis dulu, kemudian 8 tambah 15 hasilnya adalah 23. Jadi 23/20. Kalau pembilangnya lebih besar berarti masih bisa disederhanakan ya. 23 dibagi 20 hasilnya 1 sisa 3. 1 kita tambahkan ke 13 menjadi 14. Nah tadi sisa 3, maka 3/20. Hasilnya 14 3/20. Oke, untuk pecahan desimal. Contoh 0,37 ditambah 1,29. Kalian bisa lakukan susun ke bawah, ada syaratnya ya. Ya, syaratnya kalian sejajarkan komanya. Jadi tanda komanya diluruskan. Kita bisa tulis 0,37 ditambah 1,29. Ingat sejajarkan komanya. Kalau sudah sejajar kalian tambahkan seperti biasa. 7 tambah 9 16, kita tulis 6. Kemudian satunya kita tambahkan ke depan. 1 tambah 3 tambah 2 6. Baru 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Dan jangan lupa beri koma. Bisa ya? Nah, yang perlu kalian ingat kalau pecahan desimalnya angka di belakang komanya tidak sama, kalian bisa mengubahnya sama ya. Dan seperti membandingkan kemarin, tinggal tambah 0. 2,7 artinya 2,70. Kemudian 1,48 kita tambahkan
0 ditambah 8, 8 kita tulis 8, 7 ditambah 4, 11, kita tulis 1, menyimpan 1, ditambah 2, ditambah 1, hasilnya adalah 4. Ya, bisa ya. Tujuan kedua yaitu pengurangan bilangan pecahan. Sama halnya seperti pada penjumlahan, jika penyebutnya sama, maka yang kalian lakukan adalah mengurangkan pembilangnya. Sebagai contoh, 3/8 dikurang 1/8. Penyebutnya sudah sama, jadi kalian bisa langsung mengurangkan pembilangnya. 3 dikurang 1, 2. Jadi hasilnya adalah 2/8. Kita sederhanakan masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 2 menjadi 1/4. Jika penyebutnya berbeda, kalian bisa lakukan dengan mencari KPK atau dengan cara kupu-kupu tadi. Contoh, 3/7 dikurang 1/5. Apa yang pertama lakukan? Iya, kalikan dulu penyebut dengan penyebut. 7 kali 5, 35, kita tulis di bawah 35. Kemudian penyebut dengan pembilang secara silang. 3 kali 5, hasilnya adalah 15, kita taruh di depan 15. Kemudian 1 kali 7, hasilnya adalah 7. Karena dikurang maka tandanya kita tulis kurang. 1 dengan 7, hasilnya adalah 7, maka dikurang 7. 15 dikurang 7, 8. Jadi sama dengan 8/35. Mudah ya. Selanjutnya, kalau pecahan itu dikurangkan dari bilangan bulat, jadi pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Misal, kamu punya pizza. Pizza itu dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Nah, 1 bagian diberikan ke adikmu. Berapa sisa pizzamu? Ya, permasalahan itu bisa dituliskan dengan matematika menjadi 1 dikurang 1/8. Ingat, 1 itu kalau diubah ke bentuk pecahan adalah 1/1, 2/2, 3/3, dan seterusnya. Oke, kita misalkan adalah 1/1. Jadi 1/1 dikurang 1/8. Boleh dengan cara kupu-kupu. Pertama 1 dengan 8 kita kalikan, kemudian 1 dengan 8, dan 1 dengan 1. Kalau kita tuliskan, maka hasilnya 8 dikurang 1/8 sama dengan 7/8. Atau secara langsung juga bisa. Ada 8 bagian, kemudian dikurang 1 menjadi 7 bagian. Seluruhnya ada 8. Jadi sisanya adalah 7/8. Udah ya. Selanjutnya untuk pecahan campuran. Sama halnya seperti pada penjumlahan, kalian bisa mengurangkan bulat dengan bulat, pecahan dengan pecahan. 7 3/4 dikurang 6 2/5. Kita kelompokkan bulat dengan bulat, jadi 7 dikurang 6 ditambah 3/4 dikurang 2/5. 7 dikurang 6, 1, kita tulis dulu, ditambah 4 dan 5 kita kalikan, hasilnya adalah 20. Kemudian 3 dengan 5 kita kalikan, 15, kita tulis di atas. 2 dan 8 kita kalikan, hasilnya adalah 2 dan 4 kita kalikan, hasilnya adalah 8, kita tulis kurang 8. 15 dikurang 8, hasilnya adalah 7. Jadi 1 tetap, 15 dikurang 8 itu 7, kita tulis 7/20. 1 ditambah 7/20 adalah 1 7/20. Bisa ya? Nah, contoh kedua, kalau nanti hasil pengurangan dari pecahan itu ternyata negatif. Nih, contohnya begini. 7 2/5 dikurang 2 3/4. Masih sama, kita kelompokkan dulu. 7 dengan 2 dikurang, kemudian 2/5 dikurang 3/4. 7 kurang 2, 5, kita tulis 5, ditambah 2/5 dikurang 3/4, kalikan dulu 5 dengan 4, 20, kita tulis 20 di bawah sebagai penyebut. Kemudian 2 dengan 4, 8, kita tulis 8 di atas.
dikurang 3 kali 5 adalah 15. Ya, 8 kurang 15 negatif 7. Ya, 5-nya kita tulis dulu, baru ditambah negatif 7 per 20. Ya, jangan bingung, kita bisa menyelesaikannya. 5 itu kita pisahkan menjadi 4 ditambah 1. Nah, 1 ini nanti yang akan kita kurangkan dengan 7 per 20. Ingat tadi 1 kalau diubah ke bentuk pecahan bisa 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3, dan seterusnya. Nah, karena penyebutnya 20, maka kita bisa ubah 1 itu menjadi 20 per 20. Jadi bisa kita ubah 4-nya tetap, kemudian ditambah 20 dikurang 7 per 20. Jadi hasilnya adalah 4 13 per 20. Bisa ya? Kemudian untuk pecahan desimal, sama seperti pada penjumlahan, kalian bisa lakukan susun ke bawah, tapi ingat komanya harus disejajarkan. 2,79, 1,48 kita kurangkan dari belakang atau dari per seratusan. 9 kurang 8 1, 7 kurang 4 3, 2 kurang 1 1. Jangan lupa beri koma. Jangan lupa juga kalau angka di belakang koma tidak sama, berarti kalian harus menyamakan. 3,6 dikurang 1,48, di belakang angka ada 2 angka, berarti 3,6 kita ubah menjadi 3,60. 1,48 nya tetap, baru kita kurangkan. Hati-hati pengurangan dengan 0 ya. 0 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam 1 di depan jadi 10. 10 dikurang 8 2. 5 tadi sudah 6 tadi sudah dipinjam 1, maka tinggal 5 dikurang 4, hasilnya 1, baru 3 dikurang 1 adalah 2. Jangan lupa memberi koma. Bisa ya? Oke, ternyata matematika itu sangat simpel, sederhana, dan mudah. Terima kasih kalian sudah menyimak, semoga kalian bisa memahaminya. Selamat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.